Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ail Arga di channel YouTube Arga Urban Farming. Oke, untuk meneruskan konten yang kemarin nih, teman-teman nanya, Om Arga, spill dong Om Arga, pemupukan ala-ala Om Arga. Terus pupuk apa aja yang dipakai Om Arga? Tolong dong Om Arga, dibikinin konten biar kami ini lebih spesifik lagi, biar lebih detail lagi. Di spill Om Arga, caranya bagaimana dan di fase apa aja pemupukan itu dilakukan, seperti itu. Kemarin ada yang nanya di video di komentar. Padahal sebelumnya di channel YouTube Arga Urban Farming udah ada kita kita meng-up video pemupukan racing ala urban farming. Nah, karena banyaknya pertanyaan, mumpung ada kesempatan, langsung aja kali ya kita spill, kita kupas tuntas pemupukan ala-ala Arga Urban Farming, baik di tabu lampot ataupun di grounding lebih bagus lagi. Kayak gitu. Tapi sebenarnya sih ini lebih khusus ke tabu lampot, karena kebanyakan teman-teman yang nanya pasti pemupukan yang buat tabu lampot Om Arga begitu. Nah, mau ada kesempatan langsung aja kita kupas secara tuntas. Nah, oke. Jadi pertama-tama hal yang harus kita persiapkan adalah satu, teman-teman wajib punya ember cat ukuran segini nih. Ini bekas ember cat 25 kilo ya kalau nggak salah. Pokoknya satu pel ini teman-teman siapkan. Lalu isi air. Airnya itu harus full. Full penuh segini. Nah, setelah isi full, ambil beberapa bagian dari ember air full tadi ke wadah buat proses pengadukan. Nah, satu ini ya yang harus teman-teman punya. Kedua, bahan-bahannya pastinya. Bahan-bahannya apa aja? Bahan-bahan untuk melakukan pemupukan. Oke, sini mendekat. Arga kasih tahu. Pertama-tama kita wajib punya ini nih. Ini namanya Yaramila kompleks. Biasanya kalau Arga Urban Farming pakai Yaramila Winner, tapi di sini adanya kompleks. Tidak apa-apa. Malah kompleks ini lebih bagus lagi daripada Winner menurut saya dalam fase vegetatif. Nah, takarannya bagaimana? Pertama-tama takarannya adalah nih. Ini dosis buat satu ember vel cat itu ya teman-teman, yang tadi kita siapkan. Pertama-tama ini Yaramila kompleksnya 3 sendok makan datar. 3 sendok makan datar. 1 2 3. Oke, 3 sendok makan datar. Lalu si Tropicot. Tropicot ini apa sih? Tropicot ini adalah kalsium dalam bentuk nitrat, atau teman-teman biasa menyebutnya kalnit. Nah, ini berapa? Ini dosisnya 1 sendok datar. 1 sendok datar teman-teman. Nah, setelah Yaramila kompleks, 3 Yaramila kompleks, 1 sendok datar kalsium nitrat atau Tropicot. Nah, ininya berapa? Ininya hanya seperempat atau seujung sendok lah bisa dibilang. Seujung sendok. Hanya segini seujung sendok. Nah, tambah lagi apa? Tambah lagi ini. Vitoflex. Ada yang nanya, Om Arga Vitoflex itu apa? Vitoflex itu adalah mikromajemuk. Mikromajemuk adalah sebuah unsur mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Gitu, sedikit dibutuhkan tanaman tapi itu penting banget. Nah, untuk kita memastikan bahwa tanaman kita tidak kekurangan unsur mikro, makanya kita tambahkan unsur mikro majemuk dari Vitoflex ini teman-teman. 1 saset. Ini 1 sasetnya 2,5 gram. Nah, dari beberapa bahan tadi kita aduk menjadi satu kesatuan. Oh iya, terus kan teman-teman ada yang nanya lagi nih, Om Arga, kan di Yaramila kompleks kan udah ada magnesiumnya, kenapa tambah lagi magnesium dari magnesium dari Merauke, dari magnesium sulfat ini? Karena kita, khususnya saya sendiri, untuk memastikan bahwa
dibutuhkan magnesium itu agak lebih banyak buat di tabu lampot. Karena kenapa? Tabu lampot yang kita buat kan medianya itu kan poros. Satu, media poros. Ketika media itu poros pasti cepat kalis atau cepat berlalu. Nah, untuk kita menjaga kestabilan daripada klorofil daun-daun ini, kita penting banget tuh teman-teman yang namanya melakukan penambahan dari unsur magnesium sulfat juga kayak gitu. Karena unsur dari magnesium dari Yaramila kompleks saja belum cukup, makanya di sini Arga Urban Farming lakukan penambahan dari magnesium sulfat Merauke ini. Oke, langsung aja kita aduk-aduk. Nah, oke, setelah kita aduk-aduk dan kita pastikan unsur-unsur tersebut telah teraduk rata secara homogen, langsung saja teman-teman cairan adukan ini kita masukkan ke wadah ember tadi. Nah, setelah masukkan ke wadah, diaduk-aduk. Nah, setelah diaduk-aduk sampai merata juga, barulah langsung kita melakukan pengaplikasian kepada tabu lampot kesayangan kita. Kayak gitu. Nah, tambah catatan lagi nih teman-teman. Sebelum dilakukan pengaplikasian pupuk tersebut, pupuk ini biasakan di wadah tabu lampot atau wadah pohon kita itu media tanamnya, kita lakukan penyiraman dulu. Gitu, yang biasa kita sebut dengan terapi air. Jadi dilakukan terapi air dulu. Ketika sudah basah, barulah kita melakukan pemupukan. Terus ada yang nanya lagi, alasannya kenapa Om Arga kok harus dibasahin dulu sih medianya? Karena kita tahu yang namanya sifat air itu sebagai apa sih namanya, perantara, sebagai penghantar nutrisi kayak gitu. Jadi dibasahin dulu medianya. Ketika medianya sudah basah, baru kita lakukan pemupukan. Nah, takaran gimana? Nah, takarannya itu ya feel masing-masing. Teman-teman yang bisa mengira-ngira seperti itu. Kalau ini Arga Urban Farming cukup 1 sampai 2 gayung untuk pot ukuran 35. Nah, kita aplikasi lagi buat si Anuta nih teman-teman. Ini Anutanya Arga Urban Farming yang kemarin panen. Yang kemarin panen, ini setelah dilakukan foundation pruning. Nah, ketika sudah pucuk-pucuk sebaran seperti ini, langsung lakukan pemupukan ala Arga Urban Farming teman-teman. Nanti kita update pertumbuhannya. Itu insya Allah bakalan cepat banget. Kembali lagi kepada gini, jadi teman-teman gini, Om Arga baik atau tidak bagusnya pemupukan tergantung satu, kondisi matahari. Jadi rumusnya adalah makin bagus kadar intensitas sinar matahari, maka makin bagus juga kemampuan si pohon dalam penyerapan nutrisi. Jadi gini, sebaik-baiknya pupuk, semahal-mahalnya pupuk, kalau mataharinya minim, insya Allah pemupukan ini tidak akan terserap secara optimal. Tapi ketika literatur atau intensitas sinar matahari bagus, kita lakukan pemupukan, maka pupuk itu akan terserap secara sempurna, seperti itu. Makanya makin bagus kadar intensitas sinar matahari, maka makin bagus juga kemampuan si pohon dalam penyerapan nutrisi, kayak gitu. Jadi sebelum kita ingin melakukan penanaman anggur, lihat-lihat dulu lokasinya, kira-kira bagus gak mataharinya. Seperti itu teman-teman, langsung kita lakukan pemupukan. Ini sebelumnya sudah kita lakukan terapi air juga teman-teman, pohon ini. Lanjut ke Gospi. Ya, ini juga Gospi baru kita panen kemarin. Nah, setelah panen kita lakukan fondasi pruning. Setelah fondasi pruning sudah bertumbuh seperti ini. Ketika sudah bertumbuh seperti ini, langsung lagi kita melakukan pemupukan ala-ala Arga Urban Farming. Pokoknya biasain teman-teman sebelum melakukan pemupukan, media itu dibasahin dulu atau terapi air dulu. Ketika sudah diterapi air, kalau sudah dibasahin pakai air biasa, air selang, baru kita lakukan pemupukan. Oke, kelar. Kayak begitu aja teman-teman. Pokoknya teman-teman itu lakukan pemupukan itu kondisikan ya, masalah dosis itu tidak harus jadi patokan. Masalah dosisnya itu teman-teman harus menyesuaikan dengan lokasi, literatur intensitas matahari di lokasi teman-teman. Kayak gitu. Ketika mataharinya bagus, maka lakukan dosis yang secukupnya atau yang kira-kira teman-teman itu mampu mentolerir si tanaman itu. Cukup sekian
video dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Jika ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman semua. Biar teman-teman juga pada tahu gimana sih cara pemupukan ala-ala Arga Urban Farming. Satu itu. Dan kedua, kita menyebarkan informasi ini insya Allah menjadi amal jariah buat teman-teman juga. Akhir kata dari saya, lillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye-bye.